Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelian Megi Krisnanti, nomor absen 1. Saya dari kelas 11 IIS 2. Saya akan mempresentasikan hasil kerja diri saya tentang mitigasi bencana corona. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mitigasi bencana corona. Secara bahasa, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Hal ini sebetulnya telah diatur pada pasal 1 ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan mitigasi bencana dapat dilakukan dengan beberapa langkah teknis yang perlu disampaikan ke masyarakat agar fenomena ini teratasi secara tepat dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Virus corona yang menyebar secara cepat ke seluruh belahan dunia, tak terkecuali di negeri kita Indonesia, sudah dapat dikategorikan sebagai bencana global. Karenanya, bencana corona memerlukan mitigasi atau penanganan matang terkait langkah dan upaya pencegahannya. Selanjutnya, apa itu virus corona? Kita akan mengenal virus corona lebih lanjut. Istilah virus corona merujuk pada virus yang sering ditemukan menginfeksi binatang dan bisa menyebar ke manusia. Virus corona yang menyerang manusia baru ditemukan pada 1960-an. Virus corona yang saat ini mewabah SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19 merupakan jenis virus corona ke-7 yang menginfeksi manusia. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan ringan atau berat seperti flu, infeksi paru-paru atau pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS hingga menyebabkan kematian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana virus corona menyebar. Virus corona menyebar melalui, yaitu dalam kasus MERS, ditularkan dari unta ke manusia, dalam kasus SARS, ditularkan dari musang ke manusia, dalam kasus COVID-19 diduga ditularkan dari ular dan kelelawar. Penularan dari manusia ke manusia lewat droplet atau partikel air liur ketika penderita bersin atau batuk. Selanjutnya, berapa lama inkubasi corona? Masa inkubasi virus corona adalah 2-14 hari. Masa inkubasi adalah saat pasien pertama kali tertular atau terpapar virus hingga menunjukkan gejala awal. Siapa yang paling berisiko terkena corona? Lansia berusia 70 tahun ke atas, orang yang memiliki riwayat penyakit jantung seperti diabetes, orang yang memiliki riwayat penyakit pneumonia atau sakit pernapasan. Negara mana yang terkena kasus corona? Berikut negara-negara yang terkena kasus corona dilihat dari tabel. Yang pertama, Cina, Italia, Amerika Serikat, Spanyol, Jerman, Iran, Perancis, Swiss, Korea Selatan, dan Inggris. Daerah di Indonesia yang terkena virus corona paling terkontaminasi yaitu DKI Jakarta 598, sembuh 31, meninggal 51. Selanjutnya ada Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Bali, Sumatera Utara, Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Aceh. Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Papua Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Berikut cara pencegahan virus corona, yaitu kita harus rutin mencuci tangan dengan antiseptik, menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60%, menggunakan masker jika berhadapan dengan orang batuk atau sakit, social distancing,
lockdown, jaga kebersihan dan pola hidup sehat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Selanjutnya, bagaimana etika bersin atau batuk yang benar? Kita harus menutup mulut menggunakan tisu atau bagian dalam siku, segera buang tisu ke tempat sampah tertutup, dan yang terakhir segera cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pembersih tangan. Kapan harus cuci tangan menggunakan air dan sabun? Saat secara kasat mata, tangan terlihat kotor, setelah buang air kecil atau besar, setelah batuk atau bersin, setelah kontak dengan orang yang sakit, sebelum, saat, dan setelah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah menggunakan toilet, setelah bersentuhan dengan hewan atau membersihkan kotoran hewan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara cuci tangan yang baik. A. Basahi tangan dengan air bersih dan mengalir selama 20 detik. B. Gunakan sabun dengan kandungan antiseptik. C. Gosok telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. D. Bersihkan bagian bawah kuku, bisa dengan menggosokkan ujung-ujung kuku di telapak tangan secara bergantian. E. Bilas dengan air bersih mengalir. F. Keringkan dengan handuk, tisu, udara, atau dianginkan. Bagaimana cara menggunakan hand sanitizer yang baik? Carilah hand sanitizer berbahan dasar alkohol minimal 60%. Teteskan hand sanitizer ke kedua tangan. Selanjutnya gosok sela-sela jari serta bagian bawah kuku. Dan yang terakhir, gosok tangan hingga hand sanitizer kering. Perlukah memakai masker? Dalam kondisi sehat, Anda hanya perlu masker saat menangani pasien bergejala COVID-19. Gunakan masker saat sering bersin atau batuk. Jangan gunakan masker lebih dari 1 kali. Buang masker jika sudah dilepaskan dan jangan disimpan untuk dipakai ulang. Selanjutnya, bagaimana dengan barang-barang? Apakah barang-barang yang berada di samping kita berbahaya? Berikut penjelasannya. Belum diketahui pasti berapa lama virus bertahan di benda mati. Diperkirakan virus menempel selama beberapa jam. Virus bisa dibersihkan dengan disinfektan sederhana. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga imunitas tubuh agar tetap sehat dalam menghadapi penyakit dan virus-virus lainnya? Yaitu dengan mengkonsumsi protein lebih banyak, mengkonsumsi buah dan sayur lebih banyak, tidur cukup 8 jam, rutin berolahraga, pastikan air putih tercukupi, minimal 8 gelas sehari, minum campuran jahe dan lemon, minum jus buah segar, berjemur pagi hari di ruang terbuka. Kita akan membahas tentang apa yang harus dilakukan di tempat umum atau transportasi massal, yaitu kita harus mencuci tangan atau gunakan hand sanitizer setelah menyentuh fasilitas publik. Hindari kerumunan, kurangi kontak dengan pegangan atau pintu, waspada meletakkan tas di lantai bus atau kereta. Segera bersihkan dengan tisu basah. Hindari menggunakan HP atau bersihkan HP dengan alkohol setelah penggunaan di tempat umum. Tidak makan di tempat umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai social distancing. Social distancing adalah meminimalisir kontak langsung antar manusia atau menjaga jarak tertentu. Tujuannya adalah mengurangi penularan virus karena terpapar droplet atau partikel air liur. Apa saja bentuk-bentuk social distancing? Berikut penjelasannya, yaitu menghindari kerumunan, menjaga jarak dengan orang lain 1-2 meter, tidak melakukan kontak langsung, pergi hanya untuk keperluan penting, memberlakukan kerja di rumah, membatasi jumlah peserta rapat, tidak melakukan kegiatan massal, memberlakukan belajar daring di rumah, menutup tempat wisata, menunda event besar, tidak melakukan perjalanan ke luar kota atau negeri. Berikut cara pengendalian virus corona, yaitu dengan meliburkan sekolah untuk sementara waktu, mengisolasi penderita COVID-19, menutup tempat wisata, pasar, dan tempat umum lainnya, tidak menerima warga negara asing dari luar negeri, membuat tempat isolasi atau ruang khusus COVID-19, menggerakkan para petugas kesehatan atau dokter untuk membantu menangani penderita virus corona, memberlakukan pembelajaran daring di rumah, mengharuskan masyarakat untuk tetap social distancing dan lockdown, membatasi masyarakat melakukan perjalanan ke luar kota atau negeri, dilarang mudik, menentukan rumah sakit rujukan.
Selanjutnya, kita membahas kesiapsiagaan bencana virus corona oleh masyarakat dan pemerintah. Yang pertama, kesiapsiagaan virus corona oleh masyarakat. Menaati peraturan dari pemerintah, melaksanakan social distancing dan lockdown, berbelanja sesuai kebutuhan dan membawa wadah belanja sendiri, memberlakukan kerja di rumah, menjaga kesehatan dan pola hidup sehat, tidak mengadakan kegiatan massal dan event besar, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain dan hewan, selalu mencuci tangan dengan hand wash atau hand sanitizer, berdonasi untuk membantu para medis, dan mempersiapkan desinfektan sendiri. Kedua, kesiapsiagaan virus corona oleh pemerintah. Dengan meliburkan sekolah atau pembelajaran untuk sementara waktu, memberlakukan pembelajaran daring di rumah, membuat ruang isolasi atau rumah sakit khusus bagi penderita virus corona, menggerakkan para petugas kesehatan atau dokter untuk membantu menangani penderita virus corona, mempersiapkan peralatan medis yang memadai, mengharuskan masyarakat untuk tetap social distancing dan lockdown, membatasi masyarakat melakukan perjalanan ke luar kota atau negeri, dan menutup tempat umum sementara waktu. Selanjutnya, perencanaan gugus tugas virus corona. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 1. Pengarah gugus tugas. Pengarah beranggotakan 4 menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pelaksana gugus tugas diketuai oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Pengarah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dalam pasal 4 memiliki tugas memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19 dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19. Kedua, pelaksana gugus tugas. Pelaksana gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19, mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19, melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19, mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19, dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan pengarah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perencanaan jangka pendek dan panjang. Yang pertama yaitu jangka panjang. 1. Warga yang memiliki riwayat perjalanan dalam atau luar negeri harus dikarantina minimal 14 hari atau lebih, sesuai dengan masa inkubasi virus corona tersebut yang tadi saya jelaskan. Yang kedua, menunda aktivitas apapun termasuk sekolah selama 28 hari. Kedua yaitu jangka pendek. Yang pertama, wisatawan tidak diizinkan masuk maupun transit. Dan yang kedua, warga negara asing tidak diperbolehkan berkunjung di Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan kata maupun menyinggung perasaan orang lain, saya meminta maaf. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat bagi orang lain dan semoga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Stay healthy and stay at home ya. Thanks you.